Selamat pagi, kami dari kelompok 3 mata kuliah teori akuntansi ingin memberikan materi tentang sejarah perkembangan akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Paradisa dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan akuntansi dimulai dari poin yang pertama, yaitu pengantar akuntansi dan double entry. Nah, pada awalnya akuntansi itu berkembang dari kebutuhan manusia mencatat transaksi ekonomi. Yang kemudian sistem pencatatan transaksi itu berkembang menjadi double entry accounting system atau sistem pencatatan berpasangan. Nah, terdapat prinsip dasar double entry. Jadi prinsip dasar double entry ini adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, poin selanjutnya yang akan saya bahas yaitu adalah sejarah metode double entry. Jadi pada awalnya ini sistem pencatatan double entry itu yang menjadi dasar akuntansi modern. Nah, ini pertama kali itu dipopulerkan oleh Lucas Pacioli. Ya, beliau adalah seorang pendeta Italia. Nah, melalui bukunya yaitu berjudul melalui bukunya Summa de Arithmetica yang diterbitkan pada tahun 1494 di Venice. Nah, berbeda dengan single entry yang hanya mencatat satu aspek transaksi, sedangkan kalau double entry ini dia mencatat pengaruh transaksi pada dua perkiraan sekaligus. Nah, jadi sesuai juga dengan persamaan akuntansi, yaitu harta sama dengan utang plus modal yang sebelumnya saya sebutkan. Nah, jadi meskipun praktik pencatatan transaksi ini telah ada juga sejak manusia mulai beraktivitas ekonomi, namun tidak jelas apakah sistem masa lalu menggunakan single entry atau double entry. Namun, double entry ini udah terbukti lebih praktis dan juga telah menjadi sistem dominan pada 5 abad terakhir. Saya Andika ingin menjelaskan tentang sejarah akuntansi di dunia. Pertama-tama di akuntansi dimulai pada sistem peradaban Islam. Pada dasar khususnya konsep al-Khawarizmi menjadi konsep dasar akuntansi di dunia. Sistem peradaban Islam sudah mengenal pencatatan buku besar, laporan periodik, dan pencatatan abarogi. Selanjutnya, akuntansi terus berkembang di dunia, khususnya di Eropa. Italia menjadi pusat perdagangan dan akuntansi, lebih tepatnya di kota Venice yang menjadi pusat perdagangan dan akuntansi. Selanjutnya, sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Pertama-tama, pada zaman kolonial, sebelum dijajah oleh Belanda atau didirikannya VOC, Indonesia hanya melakukan sistem barter, yaitu sistem tukar-menukar. Pada saat didirikannya VOC pada tahun 1602, Indonesia mulai menerapkan sistem pembukuan dan pencatatan akuntansi. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia masih menggunakan sistem akuntansi Hindia Belanda. Lalu pada tahun 1950, perusahaan Amerika datang ke Indonesia mulai memperkenalkan sistem akuntansi yang mereka gunakan. Selanjutnya ada standar akuntansi di Indonesia atau SAK. Ada 3 tonggak sejarah SAK. Yang pertama pada tahun 1973, prinsip akuntansi Indonesia atau PAI pertama kali dikodifikasi. Yang kedua pada tahun 1984, yaitu revisi PAI untuk menyesuaikan perkembangan dunia usaha. Yang ketiga ada pada tahun 1994, standar akuntansi di Indonesia atau SAK diterbitkan yang diadaptasi dari IFRS. Sejak 1994, Indonesia mengarah pada konvergensi IFRS. Kenalkan, nama saya Tasya Aprilianti. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan akuntansi di masa depan. Yang pertama ada konvergensi IFRS. IFRS merupakan salah satu arah utama perkembangan akuntansi global yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta akan mempermudah investasi lintas negara. Yang kedua, ada teknologi akuntansi. Beberapa teknologi akuntansi yang berdampak besar pada perkembangan akuntansi di masa depan, diantaranya yang pertama ada AI. AI akan membantu dalam mengotomatisasi pencatatan dan analisis. Yang kedua, ada blockchain, yaitu akan membantu menjaga keamanan dan transparansi transaksi. Yang ketiga, ada big data, yaitu akan membantu pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga, ada akuntansi berkelanjutan. Akuntansi masa depan akan semakin fokus pada berkelanjutan, yang dimana perusahaan tidak hanya mempertanggungjawabkan aspek ekonomi tetapi juga dampak sosial dan lingkungan.